Saya Rosina, saya SPMB Sini. Kami kelompok 6 dengan topik pembahasan hubungan sekolah dan masyarakat. Perkenalkan, saya Sri Rahai Usman. Saya Evan Pananda. Saya Dwi Novita Kadu. Dan Mila Saluni yang maaf belum sempat hadir. Kami akan menjelaskan tentang hubungan sekolah dan masyarakat yang akan pada poin pertama yang akan dibawakan oleh saudari saya Sri Rahai Usman. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum itu kita akan mengenal apa yang yaitu hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, hubungan sekolah dan masyarakat adalah komunikasi terarah antara sekolah dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah bukan hanya masyarakat yang ada dalam lingkungan sekolah, di mana itu adalah ada kepala sekolah, guru, siswa, tetapi juga mencakup wali siswa atau orang tua siswa, kemudian ada aparat pemimpin yang ada yang berkontribusi terhadap sekolah ataupun yang andil dalam yang kita sebut dengan komite sekolah. Sekian dari saya. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dwi Novita Kadu tentang profil sekolah. Baik, jadi observasi yang kami laksanakan mengenai tentang hubungan sekolah dan masyarakat ini di sekolah SDN Budi Suwawa yang beralamat di Jalan Pasar Minggu, Desa Bugaya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bojonegoro, dengan kode pos 9618 akreditasinya A, dan kepala sekolahnya Ibu Meti Daud. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan profil narasumber. Profil narasumber di sekolah SDN Negeri Suwawa, nama Ibu Meti Daud SPD, NIP 1968 1207 2006 04 2011, alamat Desa Herumo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Kepulauan, Provinsi Gorontalo. Baik, itu profil singkat dari SDN Negeri Suwawa. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan isi dari laporan observasi yang sudah kami lakukan di SDN Negeri Suwawa. Terima kasih. Di sini saya langsung akan memaparkan tentang hasil observasi kami di SDN 7 Suwawa, SDN Negeri 7 Suwawa, di mana observasi yang kami lakukan dalam bentuk wawancara dengan narasumbernya yaitu Ibu Meti Daud selaku kepala sekolah di SDN 7 SDN Negeri 7 Suwawa. Nah, untuk instrumen pertama yaitu pertanyaan pertama, bagaimana hubungan komite sekolah dengan kepala sekolah dan staf. Untuk poin pertama ini hubungannya baik, di mana hubungan antara sekolah baik pun komite itu berjalan dengan harmonis, sebab antara kedua pihak ini saling menjaga komunikasi agar terjalin kondusif dan harmonis. Kemudian di poin kedua yaitu apa peran atau kontribusi komite sekolah atas perkembangan sekolah. Di poin kedua ini komite sekolah juga berperan dalam perkembangan sekolah, di mana komite sekolah senantiasa mendukung setiap kegiatan dan program yang dibuat oleh pihak sekolah. Di poin ketiga kemudian yaitu apakah komite sekolah turut serta dalam pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Menurut pendapat dari narasumber mengatakan bahwa komite sekolah ini turut andil dalam proses pembangunan sarana dan prasarana sekolah, di mana para anggota komite sekolah ini menyumbangkan bantuan baik material kepada pihak sekolah untuk pembangunan sarana dan prasarana. Kemudian di poin keempat dengan bunyi pertanyaan, berapa kali dalam satu semester rapat komite sekolah dilaksanakan? Untuk rapat komite sekolah itu diselenggarakan dalam satu semester itu diselenggarakan satu kali, dalam satu tahun yaitu 2 kali, di mana semester ganjil dan semester genap. Di akhir semester ganjil dan semester genap yaitu pada saat penerimaan rapor, maka akan ada rapat komite sekolah dan para orang tua murid atau wali murid. Kemudian di terakhir yaitu di nomor 5 dengan bunyi pertanyaan, adakah peran komite sekolah dalam pengelolaan dana bos sekolah? Menurut penuturan narasumber mengatakan bahwa komite sekolah tidak ada andil yang dalam pengelolaan dana bos, di mana komite sekolah hanya memantau atau mengawasi setiap dana bos itu digunakan atau penggunaan dana bos untuk hal-hal seperti apa atau program
demonstrasi nyata. Jadi komite sekolah baik dengan pihak sekolah sering berkomunikasi tentang anggaran dana BOS akan dikelola dan bagaimana pengelolaannya itu dilaporkan kepada komite sekolah dan komite sekolah juga sebagai pihak yang mengawasi. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dari hasil pemaparan saudari saya tadi. Lanjut dengan pertanyaan, adakah tantangan atau permasalahan yang timbul antara pihak sekolah dan komite sekolah saat rapat pertemuan bersama? Jawabannya tidak, karena baik pihak sekolah maupun komite sekolah senantiasa menjalin komunikasi baik sehingga sangat minim terjadi kesalahpahaman ataupun permasalahan. Biasanya, jika ada hal yang didengar oleh orang tua siswa maupun komite sekolah yang informasinya simpang siur, maka pihak sekolah akan berbicara langsung dengan orang tua siswa tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian, apakah ada kerjasama dengan komite sekolah dalam bantuan pembiayaan sekolah? Jawabannya tidak, karena sebenarnya setiap pembangunan sarana dan prasarana sekolah serta kegiatan yang diadakan menggunakan biaya dari dana BOS. Selanjutnya, pernahkah ada selisih tanggapan antara komite sekolah dan aturan ataupun kebijakan yang dibuat sekolah? Jika ada, sertakan bagaimana cara penanganannya. Jadi tidak pernah, karena selama hampir 4 tahun Ibu Meti menjabat sebagai kepala sekolah, tidak pernah ada selisih tanggapan antara sekolah dengan komite sekolah maupun orang tua siswa. Sebab kami selalu menjalin komunikasi yang intens. Kami memiliki grup chat, misalnya grup chat paguyuban dari setiap rombel atau rombongan belajar, sehingga jika ada informasi yang kami sampaikan tidak hanya melalui siswa, namun juga kami sebarkan di grup-grup paguyuban tersebut. Selanjutnya ada bagaimana cara pihak sekolah agar mempertahankan keharmonisan dengan komite sekolah. Nah, menurut jawaban dari narasumber bahwasanya mereka selalu mengupayakan terjalinnya hubungan yang baik dengan komite sekolah, baik dengan kepala komite maupun anggota komite sekolah. Salah satu caranya yakni dengan menjalin komunikasi yang baik. Nah, yang terakhir yaitu pernahkah komite sekolah mengadakan kegiatan atau acara yang menambah pemasukan atau membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah? Jika pernah, kegiatan apa saja itu? Nah, tidak pernah, karena selama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, menurut jawaban dari narasumber bahwasanya selama hampir 4 tahun narasumber menjabat sebagai kepala sekolah, bahkan dari informasi yang beliau tahu, komite sekolah di sini belum pernah mengadakan kegiatan semacam itu. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Selain keterkaitan dengan komite sekolah, apakah ada lagi hubungan sekolah dengan pihak lain? Ya, selain dengan komite sekolah, sekolah ini juga menjalin kerjasama dengan beberapa pihak seperti kantor kelurahan setempat dan puskesmas desa dalam hal pemberian vaksinasi dan sosialisasi tentang kesehatan. Bagaimana sekolah dasar berkolaborasi dengan lembaga atau organisasi di masyarakat untuk mendukung pendidikan? Sekolah ini berkolaborasi dengan beberapa lembaga seperti Dinas Pendidikan setempat, bahkan memiliki beberapa mitra yang bekerja sama seperti toko-toko penjual barang yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Contoh toko penjual ATK. Biasanya kami membuat MOU dengan mitra yang bekerja sama dengan kami. Bagaimana sekolah mengatasi isu-isu hubungan masyarakat seperti komunikasi yang efektif antara guru dengan orang tua? Ketika ada isu-isu antara orang tua siswa, pihak sekolah mengarahkan para orang tua siswa tersebut supaya menanyakan langsung atau menghubungi langsung pihak sekolah untuk mengklarifikasi isu-isu tersebut. Apa langkah-langkah yang diambil oleh sekolah dasar untuk mempromosikan masyarakat dalam keterlibatan kegiatan sekolah dan proyek pendidikan? Dengan cara membuat papan informasi atau membuat baliho yang dipajang di depan pagar atau tembok sebagai pemberitahuan jika ada kegiatan
yang melibatkan orang tua atau masyarakat sekolah, dan tidak lupa pula dengan memberikan informasi melalui WA Group. Selanjutnya tentang instrumen wawancara yang kami lakukan di SDN 7 Suwawa, di mana instrumen yang kami lontarkan yaitu mengapa penting bagi sekolah untuk memiliki hubungan yang baik dengan orang tua siswa. Di mana pentingnya bagi sekolah memiliki hubungan yang baik dengan orang tua siswa harus memiliki kolaborasi dengan orang tua, dan tanpa ada kerjasama dengan orang tua, staf kepala sekolah tidak bisa melakukan program sekolah dan tidak akan menjalankan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah tersebut. Selanjutnya, apa saja program komite sekolah yang dilakukan di SDN 7 Suwawa, di mana selama kepala sekolah menjabat di SDN 7 Suwawa yaitu Ibu Menti Daud, tidak ada program komite sekolah yang ditetapkan di sekolah tersebut, tidak seperti sekolah-sekolah lanjutan. Dan berdasarkan observasi tersebut, kepala sekolah ini ingin mempunyai niat atau rencana untuk dilaksanakannya program komite, tetapi balik lagi di yang bersangkutan atau ketua komite tersebut dikarenakan tidak hanya berurusan di sekolah tersebut, tetapi juga memiliki urusan di tempat lain. Selanjutnya, apakah program komite sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana tidak ada program komite yang dijalankan karena tidak diterapkannya program komite sekolah, maka tidak ada pula kesesuaian antara visi dan misi sekolah tersebut. Dan yang terakhir adalah, adakah program komite dalam jangka pendek atau mendesak dan jangka panjang? Di mana seperti yang kami wawancarai kepada kepala sekolah yang Daud menyatakan bahwa tidak ada program komite sekolah yang dirancang, di mana komite hanya perlu mengetahui kegiatan yang sekolah dilaksanakan, seperti contohnya kegiatan Maulid Nabi. Itulah penyampaian saya. Terima kasih. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Baik, itulah pemaparan hasil observasi yang sudah kami lakukan di SDN 7 Suwawa. Mohon maaf bila ada salah